Ini adalah bukti bahwa PMI adalah korban. Dua pelaku tindak pidana perdagangan orang ini masing-masing berinisial R 45 tahun dan L 42 tahun. Keduanya diringkus Ditpol Lairut Polda Kepri bersama BP2MI di lokasi berbeda pada Kamis 19 Desember 2024. Pelaku R yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur diringkus di Pelabuhan Internasional Batam Center saat membawa 5 pekerja migran Indonesia non-prosedural. Pelaku R bertugas menjemput dan mengurus keberangkatan para PMI ilegal tersebut. Selain mengamankan 5 PMI ilegal, polisi juga menemukan barang bukti paspor, tiket kapal. Sebentar. Jadi kedua orang ini, kebetulan ini terpisah ya pelakunya ya, jadi mereka bukan satu grup. Tugas mereka itu adalah membawa para PMI yang sudah direkrut dari Indonesia menuju ke Malaysia dengan membawa ya beberapa dokumen yang mungkin diperlukan. Jadi kemungkinan ini ada perekrutan di tempat yang lain itu adalah orang yang berbeda. Serta uang tunai Rp500 Malaysia. Sedangkan LPW yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ditangkap di kawasan Lucky Plaza, Lubuk Baja, Batam. Kasubdit Gakum Ditpol Lairut Polda Kepri, Kompol Syaiful Badawi mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, keduanya dijanjikan uang tunai Rp13 juta dari setiap PMI yang akan diberangkatkan. Namun pelaku baru menerima Rp24 juta. Oke. Para PMI non-prosedural yang mayoritas laki-laki itu rencananya akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Sama, dua-duanya sama diamankan itu kurang lebih sekitar pukul 10.30 ya. 10.30 kita amankan masing-masing TKP. Jadi ada yang di pelabuhan dan juga ada yang di Pasar. Sementara itu, pelaku R mengaku baru 2 kali terlibat dalam penyeludupan PMI non-prosedural ke Malaysia. Dari aksinya itu, ia mengaku hanya mendapat Rp15.000 dari masing-masing PMI yang akan diberangkatkan. Orang Lombok. Kenalannya di mana, Bang? Dari teman. Dari Temannya kirim dari Lombok. Oh, di sana udah ada teman Abang juga yang satu jaringan lah dengan Abang gitu. Abang disuruh apa? Mereka disuruh jemput di satu kurs di berangkat. Dapat upah gitu. Kalau 500.000. satu orang. Ya. Sedangkan pelaku L berencana menyeludupkan 2 PMI melalui jalur tak resmi di kawasan Kecamatan Sagulung. L diketahui menerima uang sebesar Rp13 juta dari rekan usai menyeludupkan PMI ilegal. Ada yang nyuruh Pak, bos yang nyuruh. Oh, ada bosnya Bang lagi. Ada bosnya. Rame Bang gerombolan Abang ini atau gimana? Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu pasti yang disuruh. Saya pun nggak kenal orangnya. Abang dapat upah berapa itu? Disuruh itu? Belum 1 juta lebih lah, 2 juta. Gitu. Per orangnya? Iya. Per orangnya. Sudah berapa orang Abang bawa? Baru 2 kemarin Pak. 2 kemarin? Iya. Abang bawa ke Singapura, Malaysia? Itu kan nanti saya disuruh ngambil. Terus itu bawa ke Malaysia gitu. Saat ini, pihak kepolisian terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Randi Rizky, UTV mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ya menjadi bukti bahwa perdagangan manusia antara Indonesia ke Malaysia ini memang fakta. Artinya memang ada para pelakunya yang terorganisasi dengan baik ya, di mana para pelaku ini tidak saling mengenal antara jaringan-jaringan ataupun titik-titik yang koordinasi yang mereka tempuh, sehingga untuk melacak ke tahap yang berikutnya itu akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mereka pastinya berkomunikasi dengan handphone kemungkinannya tanpa harus bertatap muka. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa para korban ini adalah orang-orang yang dirayu ataupun dijanjikan dengan mungkin gaji yang tinggi. Ini adalah salah satu modus yang paling mudah untuk menarik orang supaya berminat untuk berangkat ke Malaysia. Dan mereka rencananya adalah ditempatkan sebagai pekerja di perkebunan di Malaysia.
Nah, jaringan ini jelas ya, ada hulu dan ada hilirnya. Dalam arti kata, mereka bekerja dengan sangat terorganisasi. Nah, malangnya mereka ini justru tertangkap ya di sekitaran Kepulauan Riau, di mana posisi mereka adalah untuk siap-siap berangkat menuju ke Malaysia. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tenaga kerja Indonesia yang ilegal ini jelas bukan melakukan secara sendiri, tetapi memang ada orang yang membawanya. Dan dampak dari perbuatan ini jelas akan merugikan bagi para pekerja ilegal itu sendiri. Kenapa? Karena mereka di Malaysia jelas tidak mempunyai dokumen resmi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mereka sangat rentan terhadap perlakuan-perlakuan yang memang tidak berperi kemanusiaan yang bisa terjadi kepada mereka karena mereka otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum di negara Malaysia. Kemudian mereka akan mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja resmi yang didatangkan dari pemerintah Indonesia menuju ke Malaysia. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata dari uraian yang diberitakan ini, itu bisa kita ambil kesimpulan secara eksplisit ya, bahwa para perusahaan pekerjaan untuk perkebunan kelapa sawit di Malaysia, ini ternyata yang membutuhkan tenaga kerja murah. Itu yang pasti. Yang kedua, mereka membutuhkan tenaga kerja yang lebih cepat bisa mereka dapatkan. Kalau melalui jalur resmi, mungkin mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi untuk mendapatkan para pekerja ini. Tetapi dengan jalur PMI yang ilegal ini jelas mereka akan mendapatkannya dengan sangat cepat ya, dengan biaya juga yang lebih murah. Ya, tentu saja imbasnya adalah yang rugi kembali lagi ke para pekerja PMI ilegal ini. Nah, korban-korban seperti inilah justru yang menjadi masalah di negara Malaysia. Justru mereka yang terekspos ya terhadap sisi negatif bahwa mereka inilah yang merusak ya negara Malaysia. Padahal sebenarnya mereka ini adalah korban dari penipuan ya, orang-orang yang memang mencari uang dengan cepat ya, terutama adalah para pengusaha kelapa sawit yang ada di negara Malaysia. Jadi sumbernya adalah dari Malaysia. Nah, kalau memang ini mau diberantas habis, maka yang harus ya ditindaklanjuti adalah untuk menertibkan para pengusaha kelapa sawit yang menggunakan tenaga PMI ilegal ini agar dilakukan tindakan dengan tegas oleh para penegak hukum di Malaysia. Kalau mereka masih menerima pekerja-pekerja yang ilegal dari Indonesia ataupun mungkin dari negara lain, maka ya jaringan untuk menyelundupkan manusia-manusia pekerja ilegal ini ya akan terus ada. Karena apa? Ya jelas ada permintaan, baru ada barang. Ini adalah hukum ekonomi. Ya. Nah, inilah pokok persoalannya sebenarnya. Sementara untuk para PMI ilegal ini, mereka jelas ya membutuhkan biaya ataupun istilahnya ingin memperbaiki nasib. Nah, ketika ingin memperbaiki nasib, kemudian ada yang merayu ya bahwa kerja di Malaysia itu enak ya. Kemudian juga dapat gajinya besar per bulan. Mungkin dirayu bahwa gaji per bulannya adalah sekitar 5 juta atau mungkin 10 juta rupiah. Siapa yang tidak tergiur? Ditambah nanti ada fasilitas base camp, kemudian makan itu ditanggung, ya, kesehatan juga ditanggung. Ya siapa yang nggak mau? Daripada kalau mereka tinggal di kampung, ya, itu justru mereka tidak mendapatkan pendapatan yang pasti. Karena kita tahu bahwa yang direkrut ini adalah orang-orang yang memang tidak paham
ya, tentang hukum, tidak paham tentang negara orang, ya, juga tidak paham dengan sistem yang diberlakukan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka akan dipekerjakan secara non-prosedural, istilah kerennya ya, seperti itu. Nah, mereka hanya punya impian bahwa ketika nanti mereka bekerja di Malaysia, maka cita-cita mereka untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu sudah terbentang lebar. Padahal begitu sampai di negara Malaysia, begitu sampai ke tokek-tokek perkebunan kelapa sawit, justru mereka ditindas. Ya, harapan mereka itu akan sirna. Tapi ketika itu terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Mereka nggak akan bisa pulang, nggak punya duit. Ya, kemudian yang mengantarkan mereka ke sana jelas sudah pergi, tidak akan ada yang bertanggung jawab. Sehingga mereka terjebak di sini. Nah, jadi inilah ya kira-kira ya proses yang sebenarnya terjadi yang selama ini Pak D hanya memperkirakan adanya suatu jaringan yang seperti inilah, yaitu jual beli manusia seperti inilah yang terjadi, dan ini adalah bukti nyata bahwa memang inilah yang terjadi. Ya, mungkin berbeda kasusnya kalau mungkin di Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan itu cukup mudah karena hanya daratan antara Indonesia, perbatasannya adalah dengan Malaysia. Itu akan sangat mudah untuk menyeberang tanpa harus menggunakan agen-agen yang ilegal ini tadi. Jadi perseorangan bisa saja terjadi, ya. Atau mungkin dibawa oleh temannya atau keluarganya atau mungkin tetangganya. Ya, tetapi kalau yang melalui Selat Malaka ini terorganisasi dengan sangat baik. Jadi memang ada pelaku dari pihak Indonesia dan juga ada pelaku dari pihak Malaysia. Nah, gimana nih menurut pendapat teman-teman mengenai bukti seperti ini bahwa ini memang terjadi, bahwa ini adalah nyata? Dari Pak D cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.